Sebelum kami menikah, calon mertuaku nekat pindah masuk ke apartemen milikku tanpa rasa sungkan. Belum cukup sampai di situ, mereka juga mulai meminta uang bulanan seolah semua itu sudah menjadi kewajibanku. Aku hanya tersenyum, mengangguk, dan mengiyakan semua permintaan mereka tanpa banyak bicara. Esoknya kunci langsung ganti, listrik rumah juga diputus. Mereka bengong di depan pintu. Namaku, Sylvie. Bagi sebagian orang yang melihatku dari luar, aku mungkin tampak sebagai potret wanita urban yang sukses, mapan, musik, mandiri, dan memiliki segalanya di usia awal 30-an. Namun, musik dibalik setelan kerja yang rapi dan senyum profesional yang selalu kupasang setiap pagi, ada sebuah perjalanan panjang yang melelahkan. Kehidupan tidak pernah memberikan apapun secara gratis kepadaku. Setiap pencapaian yang kumiliki hari ini adalah hasil dari malam-malam tanpa tidur, musik, tenggat waktu yang mencekik, dan air mata yang harus ku keringkan sendiri. Musik lambang tertinggi dari seluruh perjuangan itu. Wujudnya adalah sebuah apartemen 2 kamar musik yang terletak di salah satu sudut strategis Jakarta Selatan. Properti ini bukan sekadar bangunan, beton, melainkan sebuah pelabuhan suci. Bagiku, aku membelinya lunas tanpa utang bank, yang membayangi setiap musik bulan. Dana untuk membelinya berasal dari bonus-bonus besar hasil kerja kerasku, musik sebagai manajer proyek selama bertahun-tahun. Ditambah dengan uang, warisan terakhir dari almarhumah ibuku. Sebelum menghembuskan musik napas terakhir, ibu menggenggam tanganku dan berbisik, Sylvie, pastikan kamu punya tempat berteduh atas namamu sendiri. Dunia ini musik, keras bagi wanita yang tidak punya tempat pulang. Pesan itu kujaga seperti jimat. Kamar utama, musik di apartemen ini sengaja kutata dengan sentuhan warna pastel kesukaan ibu. Tempat di mana aku selalu bisa merasakan kehadirannya saat duka melanda. 2 tahun lalu aku menikah dengan Ari. Dia adalah pria yang tampak tenang, santun, dan selalu mendukung ambisi karierku. Setidaknya itulah topeng yang dipakainya sebelum pernikahan kami diresmikan. Sebagai istri yang menghargai institusi pernikahan, aku dengan senang hati menyambutnya tinggal di apartemenku. Musik. Aku tidak pernah mempermasalahkan bahwa kariernya sedikit tersendat musik atau penghasilannya tidak seberapa dibandingkan denganku. Bagiku pernikahan adalah tentang saling melengkapi. Aku hanya meminta satu hal yang sangat sederhana darinya. Musik, jagalah tempat ini seperti dia menjaga kehormatan kami. Pagi itu, suasana di meja makan terasa sedikit berbeda. Aku sedang terburu-buru mengemas koper kecilku karena harus menghadiri dinas luar kota ke Surabaya selama 2 minggu penuh. Ini adalah musik, proyek besar, yang taruhannya adalah promosi jabatan yang sudah lama ku incar. Hari duduk di hadapanku, menyesap musik kopi, buatannya dengan gerakan yang tidak biasa, seolah-olah ada sesuatu yang sedang mengganjal pikirannya. Sylvie panggilnya, musik pelan, memecah, keheningan di antara denting sendok. Ada yang mau aku bicarakan? Ya mas, kenapa aku harus segera berangkat ke bandara 30 menit lagi? Jawabku sambil musik, memeriksa kembali dokumen penting di dalam tas kerjaku. Ari Berdeham, tatapannya ragu-ragu, namun ada kilat kepastian yang aneh di matanya. Kemarin ibu menelepon dari kampung. Ibu dan bapak berencana ke Jakarta minggu ini. Ada urusan kesehatan bapak yang harus diperiksakan ke rumah sakit di pusat musik kota. Aku ingin meminta izinmu agar mereka bisa menginap di sini selama beberapa hari. Aku menghentikan aktivitasku sejenak, menatap suaminya dengan saksama. Jujur, musik saja. Hubungan kami dengan mertuaku tidak bisa dikatakan sangat dekat, terutama karena sifat Bu Sulastri
musik yang cenderung dominan dan dia menuntut. Namun mendengar alasan kesehatan Pak Hendra, rasa kemanusiaanku tentu saja terusik. Lagi mereka adalah orang tua dari laki-laki yang kupilih sebagai berapa lama mereka akan menginap, Mas? Musik. Mencoba memastikan rentang waktu demi kenyamanan bersama. Hanya beberapa hari, musik mungkin seminggu paling lama menunggu hasil. Kontrol Bapak keluar. Jawab Ari dengan nada suara yang mendadak sangat manis, diiringi senyuman hangat yang biasanya mampu melelehkan keraguanku. Lagian, musik kamu kan sedang dinas. Di luar kota, apartemen ini sepi. Daripada mereka harus keluar uang lagi untuk sewa hotel atau wisma. Lebih baik, di sini kan aku bisa menjaga mereka. Sekalian, aku menimbang-nimbang permintaannya sejenak. Pikiran rasional dan instingku sebenarnya membisikkan sedikit keengganan. Mengingat betapa aku sangat menjaga privasi ruang hidupku, namun melihat wajah Ari yang penuh harap, aku merasa tidak enak jika harus menolak. Aku tidak ingin dicap sebagai musik, istri yang egois, atau menantu yang tidak berbakti. Ya sudah mas, kataku akhirnya. Sambil menghela napas lembut, mereka boleh menginap di kamar musik. Tamu, tolong rapikan kamar sebelah sebelum mereka datang, ya, dan tolong ingatkan ibu dan bapak untuk tidak menyentuh barang-barang di kamar utama, musik, atau ruang kerjaku. Kamu tahu sendiri banyak dokumen kerjaan, penting yang sensitif di sana. Tentu saja sayang, aku jamin mereka tidak akan mengganggu apapun. Terima kasih. Banyak ya, kamu memang istri yang luar. Biasa, ucap Ari seraya bangkit dari kursinya, musik memberikan kecupan hangat di jua, keningku yang biasanya selalu berhasil menenangkan saraf-sarafku yang tegang. Saat melangkah keluar dari pintu apartemen dan mendengar bunyi kunci, otomatis yang mengklik di musik belakangku, entah mengapa ada rasa sesak yang tiba-tiba menyergap dadaku. Aku menepis perasaan buruk itu. Musik meyakinkan diri bahwa ini hanyalah kecemasan biasa karena akan meninggalkan rumah dalam waktu yang cukup lama. Aku tidak pernah menduga bahkan dalam mimpi terburukku sekalipun bahwa langkah kaki yang kuayunkan menuju lift pagi, musik itu adalah awal dari runtuhnya. Kedamaian yang telah kubangun dengan darah dan air mata. Bahwa ketika aku kembali, musik nanti, mahligahi suci ini, tidak akan pernah sama lagi. Perjalanan dinas di Surabaya, yang seharusnya berlangsung selama 2 minggu penuh, ternyata bisa kuselesaikan. Musik lebih cepat, berkat kerja keras, tim dan negosiasi yang berjalan taktis. Seluruh urusan, kontrak proyek besar itu rampung dalam waktu 10 hari saja. Aku sengaja tidak mengabari Ari tentang kepulanganku yang lebih awal ini. Di dalam benakku terbayang gurat kebahagiaan di wajah suamiku. Saat aku tiba-tiba muncul di depan pintu, musik membawa sekotak oleh-oleh kue lapis legit kesukaannya. Aku merindukan rumah, merindukan keheningan apartemenku yang nyaman, dan tentu saja merindukan pelukan suamiku setelah berhari-hari didera kepenatan, rapat yang menguras energi. Musik. Langkah kakiku terasa ringan saat menyusuri lorong berlantai marmer di lantai belasan kompleks apartemen di Jakarta Selatan ini. Di tangan kananku, koper kecil beroda berbunyi ritmis, bergesekan dengan keheningan koridor yang biasanya sunyi dan eksklusif. Namun, musik begitu. Aku berdiri tepat di depan unit, nomor 12B milikku, sayup-sayup terdengar. Suara televisi yang bising dari dalam, suaranya begitu keras. Musik, menyanyikan lagu dangdut dari sebuah acara pencarian bakat. Sesuatu yang sangat asing di lingkungan hunian. Musik yang menjunjung tinggi ketenangan ini. Dahiku sedikit mengernyit, tetapi aku mencoba berpikir positif. Mungkin Ari sedang bersantai bersama orang tuanya untuk mencairkan suasana. Musik. Aku menempelkan kartu akses pada panel digital di pintu. Bunyi klik. Peloncat kunci otomatis terdengar, musik dan aku mendorong pintu kayu, jati itu perlahan
Begitu pintu terbuka, musik senyuman yang sudah kusiapkan, sejak di dalam taksi langsung luntur. Seketika, mataku terbelalak menatap pemandangan di ruang tengah yang luluh. Lantak bagai kapal pecah, musik sofa, kain premium berwarna abu-abu muda yang kubeli dengan inden selama 3 bulan kini, dipenuhi dengan tumpukan baju kotor, bungkus camilan yang musik terbuka, dan remah-remah kerupuk yang berserakan. Di atas karpet bulu kesayanganku, bau minyak angin yang menyengat, bercampur dengan aroma masakan berminyak, langsung menusuk hidungku, mengusir wewangian aromaterapi lavendel musik, yang biasanya selalu menenangkan jiwaku setiap kali menginjakan kaki di sini. Rosilvi kok sudah pulang? Suara lantang Bu Sulastri mengejutkanku. Ibu, mertuaku, musik itu sedang duduk bersila di atas sofa mengenakan daster, longgar dengan kaki yang diangkat satu ke atas dudukan. Tangannya memegang remote televisi, musik, sementara mulutnya sibuk mengunyah kuaci, yang kulitnya dibuang begitu saja ke lantai. Di sudut lain ruang tengah, Pak Hendra, ayah mertuaku, sedang tidur terlentang di atas kasur lipat tambahan yang entah dibawa dari mana, mendengkur keras tanpa memedulikan kehadiranku. Musik. Sebelum aku sempat menjawab sapaan yang terasa seperti interogasi itu, Ari muncul dari arah dapur dengan wajah yang memucat seketika musik. Begitu melihatku berdiri kaku di ambang pintu. Sylvia, kamu kok tidak bilang-bilang kalau pulang hari ini? Tanya dengan nada suara yang bergetar. Seolah-olah aku adalah seorang pencuri yang tertangkap basah di rumahnya. Urusanku selesai lebih cepat, musik mas. Jawabku datar, berusaha, sekuat tenaga menahan gemuruh amarah yang mulai merayap di dadaku. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba mengendalikan nada suaraku agar tidak meledak di depan orang tuanya. Ada apa dengan ruangan ini, mas? Kenapa? Berantakan sekali. Musik dan kenapa? Sampah-sampah ini dibiarkan berserakan? Belum sempat Ari membuka mulut untuk menjelaskan. Musik Bu Sulastri sudah memotong dengan nada ketus. Halah, Sylvie. Musik. Baru begitu saja sudah diributkan. Namanya juga orang tua, sedang berkunjung. Ya, wajar kalau suasananya jadi agak ramai. Kamu ini pulang-pulang bukannya menyalami mertua, malah langsung mengomel soal rumah kotor. Bersihkan saja nanti. Apa musik? Susahnya, hatiku mencelos mendengar jawaban yang begitu meremehkan itu. Ini adalah asetku, musik, ruang pribadiku, yang kurawat dengan penuh kehati-hatian, namun diperlakukan seolah-olah sebuah kontrakan murah yang bebas dikotori. Aku memilih untuk tidak memperpanjang perdebatan di ruang tengah dengan sisa-sisa kesabaran yang menipis. Aku menarik koperku menuju kamar utama, berniat untuk mandi, musik, dan merebahkan tubuhku yang lelah akibat penerbangan sore tadi. Namun, kejutan yang sesungguhnya baru saja menantiku. Begitu aku mendorong pintu kamar utamaku, jantungku serasa berhenti, berdetak. Kamar yang merupakan ruang paling sakral bagiku, tempat di mana aku menyimpan memori dan kedekatan emosional dengan almarhumah, ibuku telah berubah total. Musik, pakaian-pakaian dalam milik Bu Sulastri digantung sembarangan di sandaran kursi kerjaku. Di atas ranjang berseprai sutra yang kusiapkan khusus untuk kenyamanan pribadiku, kini berjejer tas-tas kain besar, musik, botol-botol jamu, dan minyak urut yang baunya memenuhi seisi ruangan. Spray, pastel kesayanganku telah diganti dengan kain penutup bermotif norak yang entah didapat dari mana. Mas Ari, suaraku, musik meninggi, tidak bisa lagi, dibendung oleh sopan santun. Ari bergegas menyusulku ke dalam kamar, lalu dengan cepat menutup pintu di belakangnya, seolah takut orang tuanya mendengarkan percakapan kami. Wajahnya tampak memelas. Musik penuh dengan raut bersalah yang kini justru terlihat sangat memuakkan di mataku. Apa-apaan?
Ini mas, tanahku dengan suara bergetar karena menahan amarah yang membakar dada. Musik, air mata frustrasi mulai menggenang di sudut mataku. Aku sudah bilang dengan sangat jelas sebelum pergi. Mereka menginap di kamar tamu. Kenapa sekarang kamar utamaku yang mereka kuasai? Kenapa barang-barangku digeser sembarangan seperti ini? Ari melangkah mendekat mencoba meraih kedua pundakku, tetapi aku langsung menepis tangannya dengan kasar. Musik, dia menghela napas panjang lalu berbisik dengan nada memohon yang teramat sangat. Musik, Sylvie, tolong mengerti. Aku mohon kali ini saja kamu mengalah. Musik, ibu yang meminta sendiri untuk tidur di kamar ini. Begitu mereka datang, katanya, musik, kamar tamu terlalu sempit dan kasurnya membuat punggung bapak sakit. Ibu juga bilang, kamar ini pemandangannya bagus, langsung menghadap gedung-gedung kota. Tapi ini kamarku, Mas. Musik, ini privasiku denganmu, sahutku, setengah berbisik, namun dengan penekanan yang tajam. Kamu tahu sendiri seberapa keras aku bekerja untuk membeli tempat ini, dan seberapa berartinya kamar ini untuk mengenang ibuku. Kenapa kamu membiarkan mereka menginjak-injak batasanku? Ari kembali memasang wajah defensifnya. Musik, sebuah taktik lama yang selalu digunakannya setiap kali kami berbenturan masalah keluarga. Siuv, mereka itu orang tuaku. Mereka hanya menginap untuk beberapa hari saja. Apa salahnya kita berbakti sedikit dan menyenangkan hati mereka? Kamu kan sukses, musik, uangmu banyak. Masa untuk urusan kamar saja kamu harus perhitungan begini kepada mertuamu? Sendiri, musik, di mana rasa hormatmu sebagai menantu? Kata-kata Ari bagaikan sembilayat. Musik, dia menggunakan dalih bakti dan ikatan keluarga untuk melumpuhkan akal sehatku, membuatku seolah-olah menjadi pihak yang paling bersalah dan egois di rumahku. Sendiri, musik, aku menatap suamiku dengan pandangan asing, menyadari bahwa pria yang berjanji akan melindungiku. Musik kini justru menjadi orang pertama yang membiarkan batas diriku dikikis habis oleh keluarganya. Di luar musik kamar, suara televisi masih berdentum keras bersahut-sahutan dengan tawa ulastri. Musik menegaskan bahwa mulai malam ini aku bukan lagi penguasa di dalam mahligai yang kubangun dengan air mataku sendiri. Musik hari-hari berikutnya berjalan, bagaikan berjalan di atas hamparan. Pecahan kaca, apartemen yang dahulu menjadi oasis, ketenangan sepulang kerja kini berubah menjadi tempat yang paling inginku hindari setiap kali melangkah melewati pintu depan. Musik dadaku selalu berdenyut, nyeri melihat bagaimana ruang hidupku dijarah perlahan-lahan. Bu Sulastri benar-benar memperlakukan tempat ini seperti miliknya sendiri, musik, tanpa sedikit pun rasa sungkan atau tenggang rasa. Puncaknya terjadi pada hari keempat kepulanganku. Musik, pagi itu aku berniat membuat secangkir espresso untuk meredakan sakit kepala yang menderaku sejak bangun tidur. Namun, musik, sesampainya di dapur, aku mendapati mesin kopi otomatis buatan Italia milikku yang kubeli dengan separuh bonus tahunan pertamaku. Musik sudah berada dalam kondisi mengenaskan. Wadah airnya retak, musik ampas kopi berceceran di mana-mana dan tuas. Pengatur suhunya patah. Musik. Saat aku menanyakan hal itu dengan nada sehalus mungkin, Bu Sulastri yang sedang menggoreng kerupuk hanya mencibir tanpa menoleh. Beliau mengatakan bahwa mesin itu terlalu rumit dan ringkih, lalu menyalahkanku karena membeli barang mahal yang dianggapnya tidak berguna. Baginya, merusak barang mewah menantunya bukanlah sebuah dosa, melainkan musik, kesalahan barang itu sendiri yang tidak tahan banting saat dipaksa bekerja di luar fungsinya. Ketegangan di dalam rumah semakin memuncak ketika sore harinya, musik tanpa pemberitahuan atau izin dariku selaku pemilik rumah, Bu Sulastri mengundang 3 orang kerabat jauhnya dari kampung untuk berkunjung. Mereka mengobrol dengan suara lantang di
ruang tengah, merokok di area balkon yang pintunya terbuka sehingga asapnya masuk ke dalam ruangan dan memesan berbagai makanan lewat aplikasi daring menggunakan ponsel Ari yang anggarannya tentu saja bersumber dari uang bulanan yang kuberikan padanya. Aku yang baru kan saja menyelesaikan rapat kerja, melelahkan via aplikasi musik Zoom di kamar tamu yang kini menjadi tempat pengungsianku hanya bisa mengepalkan tangan menahan sesak di dada. Ari, seperti biasa, musik hanya duduk di antara mereka sambil melempar senyum canggung. Sama sekali tidak berniat menegur ibunya atau membela kenyamanan istrinya sendiri. Musik badai yang sesungguhnya baru benar-benar pecah saat makan malam tiba. Malam itu aku terpaksa ikut duduk di meja musik makan karena Ari memohon-mohon agar aku menjaga sopan, santun di depan orang tuanya. Musik, suasana makan malam terasa sunyi yang mencekam. Hanya diiringi denting sendok yang beradu dengan piring. Musik, di ujung meja, Pak Hendra berdeham keras, sebuah isyarat yang langsung membuat Ari menegakkan posisi duduknya dengan tegang. Sylvie, Pak Hendra membuka suara. Musik, nadanya berat dan penuh penekanan yang dibuat-buat. Seolah beliau adalah seorang kepala suku yang sedang memberikan titah. Bapak dan Ibu sudah menimbang-nimbang sejak beberapa hari lalu. Musik, hidup di Jakarta ini ternyata sangat mahal. Biaya berobat, ongkos transportasi, musik, belum lagi kebutuhan jamu dan suplemen Bapak yang tidak murah. Aku meletakkan sendokku perlahan. Musik, menatap pria tua di hadapanku dengan isak sama. Lalu bagaimana, Pak? Bukankah selama ini biaya pengobatan Bapak sudah ditanggung oleh asuransi musik dan sebagian dibantu dari kiriman Mas Ari? Bu, Sulastri langsung menyambar perkataanku dengan dentingan sendok yang sengaja dihentakkan ke piring musik porselennya. Kiriman suamimu itu berapa, Sylvie? Hanya cukup untuk beli beras di kampung. Kamu kan tahu sendiri posisi Ari di kantornya sekarang sedang susah. Sementara kamu, kamarmu saja 2, apartemenmu mewah di pusat kota. Gajimu sebagai manajer pasti besar sekali. Sudah sewajarnya kamu yang mengambil alih tanggung jawab ini. Beliau kemudian mencondongkan badannya ke depan, menatapku dengan mata yang penuh dengan ambisi dan keserakahan yang tidak lagi disembunyikan. Mulai bulan musik depan, kami minta kamu mengirimkan uang bakti bulanan sebesar 15 juta rupiah secara rutin. Itu sudah bersih, tidak termasuk biaya kalau Bapak harus kontrol mendadak ke rumah sakit. Musik, mendengar nominal itu disebut, rasanya ada godam besar yang menghantam kepalaku. 1, musik juta, jumlah yang bahkan lebih besar dari cicilan kendaraan atau biaya hidup 1, keluarga prasejahtera di Ibu, musik, kota. Mereka memintanya seolah-olah aku adalah mesin pencetak uang yang tidak perlu memikirkan masa depan atau tabungan. Pribadiku, 15 juta. TK memastikan pendengaranku tidak salah. Suaraku bergetar bukan karena musik takut, melainkan karena amarah yang sudah mencapai ubun-ubun. Pak musik Ibu, uang segitu tidak. Sedikit, saya juga punya kebutuhan. Musik, ada biaya perawatan apartemen ini yang sangat mahal. Belum lagi tabungan masa depan dan asuransi yang harus saya bayar sendiri setiap bulan. Mas Ari pun tahu bagaimana alokasi keuangan kami. Sylv, musik. Ari tiba-tiba memotong perkataanku dengan nada memperingatkan. Dia menatapku dengan pandangan memohon sekaligus menekan. Musik, seolah memintaku untuk menutup mulut dan mengangguk saja. Jangan begitu di depan Bapak dan Ibu. Musik Air juta itu kan untuk orang tuaku, juga untuk mertuamu. Uangmu kan banyak. Proyekmu selalu tembus puluhan juta. Musik, apa salahnya menyisihkan sedikit untuk berbakti? Jangan jadi istri yang kikir, Sylvie. Musik, ikatan keluarga kita ini lebih berharga daripada angka-angka itu. Aku menatap
Ari dengan pandangan tidak percaya, air mata kejengkelan mulai menggenang, mengaburkan pandanganku. Suami yang seharusnya berdiri di depanku, sebagai musik perisai, kini justru menjadi ujung tombak yang ikut menusuk jantungku. Dia menggunakan dalih ikatan keluarga dan kata musik bakti untuk memeras keringatku demi menyenangkan orang tuanya yang semena-mena. Mereka tidak sedang meminta bantuan. Mereka sedang memalahku di bawah atap rumahku sendiri, memanfaatkan posisiku, musik, sebagai seorang istri untuk melucuti seluruh hak dan hasil kerja keras yang kupunya. Ketegangan setelah makan malam kelabu itu tidak pernah benar-benar mencair. Sebaliknya, atmosfer di dalam apartemen terasa kian menyesakan. Seolah-olah musik setiap sudut ruangan dipenuhi oleh gas beracun yang siap meledak hanya dengan satu percikan kecil. Aku mencoba menenggelamkan diri ke dalam tumpukan pekerjaan kantor. Musik mengabaikan tatapan sinis Bu Sulastri atau gumaman tidak puas Pak Hendra. Musik, setiap kali aku melintas, aku berpikir selama aku bisa menjaga jarak dan mengunci diri di dalam ruang kerja daruratku, musik, aku akan mampu bertahan hingga masa menginap mereka yang katanya hanya beberapa hari itu berakhir. Namun aku keliru. Kerakusan dan rasa tidak tahu diri ternyata musik tidak mengenal batas, bahkan batas yang paling sakral sekalipun. Sore itu aku pulang, lebih awal karena badanku terasa kurang, sehat, kepalaku berdenyut-denyut akibat migrain yang mendera sejak siang. Buah dari stres berkepanjangan yang kupendam sendiri, aku sengaja melangkah pelan saat memasuki koridor, berharap bisa langsung menuju ke kamar mandi tanpa perlu berpapasan dengan siapapun. Ketika aku membuka pintu depan, keheningan yang tidak biasa langsung menyambutku. Televisi yang biasanya menyala dengan volume maksimal kali ini mati. Sunyi. Musik. Aku melangkah menuju ruang kerja kecilku, berniat mengambil beberapa berkas laporan yang tertinggal. Pintu ruangan itu sedikit terbuka. Jantungku tiba-tiba berdegup 2 kali. Lebih cepat. Perlahan, musik aku mendorong daun pintu tersebut tanpa menimbulkan suara. Di musik sana, di depan meja kerjaku, yang selalu kujaga kerapiannya, tampak Bu Sulastri sedang duduk membelakangiku. Musik, kedua mataku membelalak sempurna tatkala menyadari apa yang sedang terjadi. Laci meja kerjaku yang terbuat dari kayu, solid, laci khusus yang selalu kukunci. Musik rapat karena berisi dokumen-dokumen paling pribadi, kini telah terbuka dalam kondisi rusak parah. Bagian pinggirannya rompal, menyisakan serpihan kayu di lantai. Bukti bahwa laci itu telah dicongkel paksa menggunakan obeng atau pisau. Musik, dapur yang kini tergeletak di atas meja. Di tangan Bu Sulastri, selembar kertas tebal berwarna kekuningan sedang digenggam erat. Itu adalah surat wasiat asli dari almarhumah ibuku. Dokumen berharga yang ditulis tangan langsung oleh beliau sebelum berpulang yang mengatur tentang pembagian harta dan pesan-pesan terakhir untukku. Ibu mertuaku itu membaca baris demi baris teks di kertas tersebut dengan mata, musik yang menyipit, sementara jemarinya yang kasar meraba lembaran dokumen suci itu tanpa rasa bersalah sedikit pun. Musik apa yang ibu lakukan? Teriakanku memecah kesunyian ruangan. Musik menggelegar bagai petir di siang bolong. Suaraku bergetar hebat, dipicu oleh kombinasi antara syok yang luar biasa musik dan amarah yang seketika mendidih di dalam darahku. Bu Sulastri terlonjak kaget. Musik, kertas di tangannya hampir saja terjatuh. Namun dengan cepat beliau menguasai diri, alih-alih menunjukkan gurat wajah bersalah, ketakutan, atau malu karena tertangkap basah melakukan tindakan kriminal di rumah orang lain. Wajah tua itu, musik justru mengeras. Beliau melipat surat wasiat ibuku dengan kasar, lalu melemparkannya begitu saja ke atas meja kerja.
Seolah kertas itu, musik hanyalah brosur belanjaan yang tidak berharga. Astaga, Sylvie, kamu ini hobi sekali mengejutkan orang tua. Sahut Bu Sulastri dengan nada ketus melangkah keluar dari balik meja kerjaku tanpa ada intensi untuk meminta maaf. Ibu cuma mau cari gunting kuku di laci. Ini, musik. Lagian, kenapa juga laci di dalam rumah yang sendiri harus dikunci-kunci seperti ini? Seperti menyimpan rahasia besar saja, gunting kuku tidak disimpan di laci. Kerja saya, Ibu, dan Ibu sengaja mencongkelnya sampai rusak. Pekiku, musik air mata kemarahan kini mengalir deras membasahi pipiku. Tubuhku gemetar hebat sampai aku harus berpegangan pada sandaran kursi agar tidak ambruk. Itu surat wasiat ibu saya. Berani-beraninya ibu menyentuh musik, membaca, dan merusak barang pribadi. Saya mendengar keributan yang semakin menjadi-jadi. Ari bergegas masuk ke dalam ruangan dengan wajah panik. Musik disusul oleh Pak Hendra yang berjalan santai dari arah ruang tengah. Ari memandangi laci meja yang hancur lalu menatapku dan ibunya bergantian. Ada apa? Ini Sylv? Kenapa kamu berteriak-teriak? Pada ibu, tanya Ari langsung mengambil posisi berdiri di depan ibunya. Seolah-olah wanita tua itu adalah korban yang sedang terancam keselamatannya. Lihat perbuatan ibumu, Mas. Tunjukku dengan jari yang gemetar ke arah laci. Yang rusak, ibumu mencongkel laci. Pribadiku membaca surat wasiat ibuku. Ini sudah keterlaluan, Mas. Ini tindakan. Murni tidak tahu adat dan melanggar hukum. Halah, Ari. Musik istrimu ini memang sudah tidak punya sopan santun lagi. Bu Lastri langsung memotong dengan suara yang sengaja dikeraskan musik agar terdengar dramatis. Ibu cuma tidak sengaja membaca. Isinya juga cuma soal rumah kuno di kampung dan beberapa perhiasan. Ibu cuma mau tahu seberapa kaya sih. Ibunya sampai menantunya ini sombongnya. Setengah mati. Ternyata hartanya musik tidak seberapa. Pantesan pelitnya minta ampun. Mendengar memori almarhumah ibuku dihina secara keji oleh wanita yang telah merusak privasiku. Musik, rasanya ada sesuatu yang patah di dalam dadaku. Rasa hormat, kesabaran, musik, dan toleransi yang kupaksakan ada selama 10 hari terakhir ini lenyap tanpa sisa. Yang tersisa hanyalah harga diri seorang anak dan seorang wanita yang telah diinjak-injak sampai ke titik nadir. Sylvie, sudah cukup. Ari membentakku. Musik, suaranya meninggi, berusaha meredam suaraku yang kian histeris. Dia menatapku dengan pandangan dingin yang penuh dengan penghakiman. Ibu tidak bermaksud buruk. Beliau cuma penasaran. Musik. Lagi pula, apa susahnya berbagi informasi keluarga dengan mertua. Sendiri? Kamu ini terlalu membesar-besarkan masalah sepele. Jangan menjadi anak durhaka yang berani membentak orang tua di depan suamimu. Sendiri, minta maaf pada ibu sekarang. Aku menatap Ari, suamiku, laki-laki yang berjanji di hadapan Tuhan untuk menjaga dan menghormatiku. Di saat rumahku dijarah, musik, privasiku dihancurkan, dan kehormatan mendiang ibuku dinodai, musik, dia justru berdiri kukuh sebagai pembela utama kejahatan keluarganya. Logikanya, musik telah mati dibutakan oleh apa yang disebutnya sebagai bakti. Detik itu juga musik di tengah deru, napas yang memburu dan air mata yang mengering di pipi. Aku menyadari satu hal dengan sangat jernih. Kesabaranku telah habis dan aku, musik, tidak akan pernah mengalah lagi. Malam setelah laci, kerjaku dihancurkan adalah malam terpanjang dalam hidupku. Aku tidak menangis lagi. Musik, air mataku telah mengering digantikan oleh sebongkah tekad yang dingin dan membatu di dalam dada. Di dalam kamar, tamu yang sempit, aku duduk bersandar di dinding, menatap langit-langit musik. Hingga fajar menying, aku menyadari bahwa menghadapi orang-orang yang tidak memiliki urat malu dan batasan diri, musik tidak bisa lagi menggunakan etika atau kelembutan. Mereka mengira
Kesabaranku adalah kelemahan dan ruang. Berteduhku adalah tanah jajahan yang bisa mereka kuasai sesuka hati. Musik. Aku harus merebut kembali hidupku detik. Ini juga tanpa kompromi. Pagi harinya, sebuah kesempatan emas terbuka lebar. Musik. Saat aku berpura-pura masih tertidur di dalam kamar, aku mendengar musik. Kasak, kusuk di ruang tengah. Bu Sulastri, dengan suara lantangnya yang khas sedang menghasut Ari untuk mengantarkan beliau. Dan Pak Hendra pergi berbelanja ke salah satu pusat grosir besar di Jakarta. Mereka ingin menghabiskan sisa pekan dengan bersenang-senang. Tentu saja, dengan menggunakan uang yang mereka paksa minta dari Ari. Musik, begitu. Mendengar pintu depan tertutup rapat dan bunyi klik kunci otomatis menandakan mereka telah pergi. Musik, aku langsung melompat dari tempat tidur. Waktu kunjunganku ke dunia pasrah telah usai. Sekarang saatnya bertindak. Langkah pertamaku adalah menghubungi kantor pengelola gedung apartemen sebagai pemilik sah yang namanya tercantum dalam sertifikat dan seluruh dokumen resmi. Aku memiliki hak mutlak musik atas unit ini. Aku mendatangi kantor manajemen di lantai dasar dengan langkah tegap. Musik menemui kepala pengelola yang radu. Sudah mengenalku dengan baik. Aku mengajukan permohonan resmi yang sangat tidak biasa. Memutus aliran listrik dan musik air ke unit 12B milikku untuk air sementara waktu dengan alasan renovasi, darurat dan perbaikan pipa internal. Pihak pengelola sempat terkejut. Musik, namun karena posisiku sebagai pemilik tunggal yang tidak pernah menunggak iuran pemeliharaan, mereka, musik, segera menyetujui dan memproses permohonanku dalam hitungan menit. Langkah keduaku adalah memanggil layanan tukang kunci panggilan yang direkomendasikan oleh pihak musik apartemen. 2 orang teknisi datang ke unitku dengan membawa peralatan lengkap. Dengan saksama musik, aku mengawasi mereka membongkar seluruh mekanisme kunci digital lama di pintu. Musik, aku meminta mereka menggantinya dengan sistem keamanan berbasis biometrik terbaru. Musik, yang hanya bisa diakses menggunakan sidik jari dan pemindaian wajahku sendiri. Akses kartu magnetik yang dibawa Ari seketika lumpuh tidak berguna lagi, menjadi kunci masuk ke dalam rumahku. Setelah urusan kunci selesai, aku mengemas seluruh pakaian dan barang-barang milik mertuaku yang berserakan di kamar utama. Aku memasukkannya ke dalam kantong-kantong plastik besar hitam dengan kasar tanpa peduli apakah pakaian itu akan kusut atau rusak. Aku menyeret musik kantong-kantong itu ke koridor luar, menumpuknya tepat di samping pintu. Masuk. Aku tidak akan membiarkan satu jejak kaki mereka tertinggal di dalam rumah yang kubangun dengan keringat dan air mataku sendiri. Setelah semuanya siap, aku menghubungi pos keamanan gedung meminta 3 orang petugas keamanan berseragam untuk berdiri berjaga di depan unitku. Aku tahu musik. Badai besar akan segera datang dan aku sudah siap menyambutnya. Sekitar pukul 2 siang, keheningan koridor pecah musik oleh suara tawa lantang Bu Swastri yang menggema dari arah lift. Dari lubang intip pintu, aku bisa melihat mereka bertiga berjalan sambil menjinjing beberapa kantong belanjaan musik baru. Ari melangkah paling depan, merogoh saku celananya untuk mengambil kartu akses apartemen. Dia menempelkan kartu itu ke panel digital yang kini telah berubah bentuk. Panel itu musik berkedip merah, mengeluarkan bunyi peringatan yang nyaring. Ari mengernyitkan dahi, mencobanya hingga 3 kali, namun pintu tetap bergeming kokoh. Loh, Ari, musik, kenapa pintunya tidak bisa dibuka? Kamu, ini bagaimana sih? Omel Bu Ulastri. Musik mulai tidak sabar karena udara di koridor yang mendadak terasa gerah akibat pendingin udara di dalam unitku yang sudah mati total. Kuncinya diganti. Ibu, musik. Suara salah satu petugas keamanan memotong percakapan mereka membuat Ari dan orang tuanya tersentak kaget. Musik,
Baru saat itulah mereka menyadari keberadaan 3 petugas keamanan yang berdiri tegap di sudut lorong serta tumpukan kantong plastik hitam berisi barang-barang mereka. Ari mulai panik. Dia menggedor pintu apartemenku dengan keras. Sylvie, musik, Sylvie, buka pintunya. Apa-apaan ini? Kenapa ada barang-barang? Ibu di luar? Sylvie musik. Buka, teriaknya dengan suara yang mulai serak. Aku membuka pintu perlahan, hanya menyisakan celah kecil yang ditahan oleh rantai pengaman dari dalam. Berdehem, aku menatap suamiku dan kedua orang tuanya dengan tatapan mata yang sedingin. Musik, tanpa ada sedikit pun riak, emosi di wajahku. Sylvie, kamu gila ya? Kenapa kamu mengunci kami di luar? Kenapa listriknya musik mati? Buka pintunya sekarang. Bentak Ari. Wajahnya merah padam menahan malu di depan para petugas keamanan. Musik, tempat ini bukan milikmu, Ari, dan jelas bukan milik orang tuamu. Jawabku datar. Namun setiap kata yang kuucapkan terdengar bagai ketukan palu hakim di ruang sidang. Kalian sudah melanggar batasanku, musik, menghancurkan privasiku, dan menghina ibuku. Aku sudah memberikan kesempatan, tapi kalian justru bertindak seperti benalu yang tidak tahu diri. Musik maju ke depan, mencoba mendorong pintu, dengan wajahnya yang berkerut berang. Menantu kurang ajar. Musik, kamu berani mengusir mertuamu sendiri? Kamu mau jadi anak durhaka? Ini barang-barang. Kami kenapa dibuang seperti sampah? Dasar wanita sombong. Musik. Mentang-mentang kaya bisa semena-mena pada orang tua. Petugas, tolong amankan orang-orang ini, kataku tanpa memedulikan makian Bu Astri. Aku menatap ketiga petugas keamanan yang langsung melangkah maju menghalangi Ari dan orang tuanya untuk mendekati pintuku. Mereka bukan penghuni sini dan tidak memiliki hak atas unit ini. Jika mereka membuat keributan atau menolak pergi, silakan bawa mereka ke pos polisi terdekat atas tuduhan masuk tanpa izin dan perusakan properti. Hari menatapku dengan pandangan tidak percaya. Musik campur aduk antara amarah, malu, dan ketakutan yang amat sangat. Sylv, kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Aku ini suamimu, suami yang membiarkan istrinya diinjak-injak bukanlah seorang suami. Ari, silakan bawa orang tuamu pergi dari sini. Hubungan kita sudah selesai. Ucapku tegas sebelum menutup pintu. Musik depan rapat-rapat, bunyi klik pengunci otomatis yang baru terdengar begitu memuaskan di telingaku. Di balik pintu musik yang tertutup, aku menyandarkan tubuhku, menghirup udara pengap di dalam apartemen yang gelap tanpa listrik. Rasanya memang panas. Namun untuk pertama kalinya dalam 10 hari terakhir, musik aku akhirnya bisa bernapas dengan lega. Kedamaianku telah kembali pulang. Musik keheningan yang berhasil kubut kembali ternyata hanya bertahan selama beberapa hari. Setelah pengusiran yang dramatis itu, musik, aku sengaja mengambil cuti dari kantor untuk menata kembali isi apartemenku. Musik, menyembuhkan luka batin dan menikmati setiap detik tanpa gangguan udara beracun yang dibawa oleh keluarga Ari. Aliran listrik dan air sudah kunyatakan normal kembali pada pihak pengelola. Aku juga melemparkan seluruh sisa barang milik Ari yang tertinggal ke dalam sebuah kardus besar, berniat mengirimkannya ke alamat rumah musik kerabatnya. Ponselku dipenuhi oleh ratusan panggilan tak terjawab dan pesan singkat berisi makian dari Bu Sulastri, musik, serta pesan permohonan maaf yang terdengar palsu dari Ari. Aku mengabaikan semuanya, memblokir nomor-nomor mereka satu demi satu demi menjaga kewarasan jiwaku. Aku mengira bahwa ujian terberatku telah usai. Namun, takdir tampaknya memiliki rencana yang jauh lebih kejam. Sore itu langit Jakarta Selatan tampak mendung, musik sewarna dengan perasaan gundah yang tiba-tiba menyergapku tanpa alasan yang jelas. Ketukan keras di pintu depan memecah keheningan apartemen yang sedang
Kunikmati sambil membaca buku. Ketika kubuka pintu, seorang pria berseragam ekspedisi khusus berdiri dengan raut wajah serius menyodorkan sebuah amplop coklat tebal berlogo firma hukum yang tidak kukenal. Ada musik stiker merah bertuliskan dokumen sangat penting dan segera di bagian pojok atasnya. Setelah menandatangani resi penerimaan, dengan perasaan berdebar, aku menutup pintu dan duduk di sofa ruang tengah. Menatap amplop itu dengan tangan yang musik mendadak terasa dingin. Dengan jemari yang sedikit gemetar, aku merobek segel amplop tersebut. Di dalamnya terdapat beberapa lembar kertas tebal, musik dengan kop surat resmi dari Dinya, sebuah perusahaan pembiayaan swasta terkemuka di ibu kota. Mataku langsung tertuju pada baris musik tebal bertuliskan surat somasi. Pertama dan terakhir, kalimat demi kalimat kuaca dengan saksama dan setiap kata yang terserap musik ke dalam benakku, rasanya bagaikan hantaman godam yang menghancurkan seluruh duniaku dalam sekejap. Surat itu menyatakan dengan sangat tegas musik bahwa aku Sylvie, selaku pemilik sah dari unit apartemen 12B, telah menunggak pembayaran angsuran pinjaman yang kini telah berstatus macet. Musik total, nilai pinjaman pokok yang tertera di sana membuat jantungku serasa berhenti, berdetak. Musik miliar, nilai yang sangat fantastis. Jumlah uang yang tidak pernah kusentuh atau kulihat wujudnya seumur hidupku, dan yang membuat seluruh sendi tubuhku lemas seketika. Musik adalah lampiran dokumen di lembar berikutnya yang memperlihatkan salinan sertifikat hak milik apartemenku telah resmi didaftarkan musik sebagai jaminan hak tanggungan atas utang maha besar tersebut. Jika dalam waktu 7 hari kerja aku tidak melunasi seluruh tunggukan musik beserta dendanya, pihak perusahaan pembiayaan akan melakukan penyitaan paksa dan lelang eksekusi atas apartemenku 5 miliar. Bagaimana? Musik? Mungkin. Pegiku tertahan. Suaraku tercekat di tenggorokan. Air mata syok seketika merebak. Musik mengaburkan pandanganku. Tubuhku bergetar hebat hingga kertas-kertas di tanganku bergemerisik nyaring. Musik. Aku tidak pernah meminjam uang pada perusahaan pembiayaan manapun. Aku tidak pernah menandatangani surat utang apun. Bagaimana bisa aset berhargaku, benteng, pertahanan terakhirku yang kubeli dari air mata dan keringat bersama almarhumah ibuku kini berada di ambang penyitaan akibat utang siluman yang tidak ku ketahui asal-usulnya. Musik di tengah kepanikan yang nyaris membuatku hilang kendali, sebuah ingatan mendadak melintas musik di dalam benakku. Bagaikan kilatan petir, sekitar 3 bulan yang lalu, Ari pernah merengek kepadaku dengan wajah memelas. Dia beralasan memerlukan salinan dan fisik sertifikat musik asli. Apartemenku selama beberapa hari hanya sebagai syarat formalitas kelengkapan. Musik administrasi proyek besar yang sedang diperjuangkan oleh kantornya sebagai istri yang saat itu masih mempercayainya secara penuh. Aku memberikan sertifikat itu setelah dia berjanji akan menjaganya dengan nyawa dan mengembalikannya dalam waktu singkat. Aku tidak pernah memeriksa kembali keaslian lembaran kertas yang dikembalikannya. Musik beberapa hari kemudian mengirawanya baik-baik saja karena benda itu tersimpan musik rapi di dalam lemari berkas. Amarah yang teramat sangat mendadak membakar habis rasa takutku. Dengan tangan yang masih bergetar, musik aku membuka blokir nomor telepon Ari dan langsung menghubunginya. Panggilan itu langsung diangkat pada dering pertama, seolah-olah dia memang sedang duduk di dekat ponselnya menunggu konfrontasi dariku. Mas Ari, apa-apaan? Ini, teriakku musik, histeris, air mata. Kemarahan mengalir deras membasahi pipiku. Surat apa yang baru saja ku terima? Musik. Kenapa apartemenku dijadikan jaminan utang miliar di perusahaan finance? Apa yang sudah kamu lakukan di belakangku, Mas? Di seberang telepon? Musik. Tidak ada nada panik atau bersalah dari
Suara Ari. Kebisuannya yang dingin selama beberapa detik justru musik terasa sangat mengerikan. Ketika dia akhirnya berbicara, suaranya terdengar datar. Musik penuh dengan kelicikan yang selama ini berhasil dia sembunyikan di balik topeng kesantunannya. "Oh, suratnya sudah sampai ya, Sylvie," ucap Ari dengan nada meremehkan yang membuat darahku berdesir. "Musik hebat, makanya jadi istri itu jangan sombong. Dan semena-mena, kamu pikir kamu bisa mengusir orang tuaku begitu saja tanpa ada akibatnya. Sekarang kamu tahu kan, rasanya terancam. Kehilangan tempat tinggal, musik kamu." Bajingan Ari. Makiku dengan suara melengking. Musik kehilangan seluruh kendali diri. "Itu apartemenku, hasil keringatku. Kamu tidak punya hak sepeser pun atas tempat ini. Musik, bagaimana? Bisa kamu menjaminkannya tanpa tanda tanganku? Ini tindakan kriminal. Simpan saja omong kosongmu untuk pengadilan nanti." "Musik," Sylv sahut Ari diiringi tawa kecil yang terdengar sangat memuakan. "Dokumennya lengkap, tanda tanganmu ada, sidik jarimu juga ada di sana. Pihak finance musik tidak akan peduli dengan tangisanmu. Kalau kamu tidak mau apartemen, peninggalan ibumu itu disita dan dilelang. Musik, sebaiknya kamu segera menuruti kemauan ibuku. Jual saja apartemen itu, bayar utangnya, dan berikan musik sisa uangnya pada kami sebagai uang ganti rugi. Karena kamu sudah mempermalukan keluarga kami. Jangan macam-macam denganku, Sylv. Musik atau kamu akan berakhir di jalanan tanpa punya apa-apa." Sambungan telepon diputus sepihak, musik oleh Ari. Suara tutut yang panjang di speaker ponselku terasa seperti lonceng. Kematian yang menggema di dalam ruangan, yang mendadak terasa sangat dingin dan asing. Aku terduduk. Musik lemas di lantai memeluk lututku di tengah kegelapan sore yang kian pekat. Badai yang dibawa oleh mertuaku kemarin ternyata hanyalah sebuah gerimis kecil dibandingkan dengan monster mengerikan yang kini sedang berdiri di depan pintu, siap merenggut seluruh harga, diri dan masa depanku.